Kalian tahu nggak? Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, Bapak Fonika Afandi, membuat sebuah proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dengan inovasi sipangan digital. Yuk, simak penjelasannya. Sipangan digital merupakan sebuah inovasi strategis untuk meningkatkan kompetensi petugas dan warga binaan dalam pembinaan kemandirian di bidang ketahanan pangan. Sebuah inovasi pembelajaran ketahanan pangan dengan metode blended learning yang mengintegrasikan antara pembelajaran digital dan praktek nyata di lapangan melalui keterlibatan akademisi dan stakeholder terkait. Sehingga dapat mewujudkan pembinaan kemandirian di bidang ketahanan pangan yang terstandarisasi, terukur, dan berkelanjutan. Proses kepemimpinan dalam proyek perubahan ini dibagi menjadi 3 tahapan utama: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada tahapan jangka pendek, sejumlah langkah konkret telah dilaksanakan, dimulai dengan pembentukan tim efektif lintas seksi melalui surat keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang pada 22 September 2025. Tim ini menjadi fondasi koordinasi lintas bidang dengan peran yang jelas dan akuntabilitas formal. Kemudian, dilaksanakan diskusi dengan stakeholder untuk menentukan standar kurikulum dan silabus pembelajaran. Rancangan website Sipangan Digital sebagai pusat informasi, media e-learning, serta sarana pendaftaran dan evaluasi transparan. Tak berhenti di situ, dilakukan penandatanganan MOU dengan berbagai mitra. Selanjutnya, penyiapan ruang kelas dan fasilitas pembelajaran digital dilakukan agar warga binaan dan petugas dapat belajar dengan nyaman. Dilanjutkan dengan penyusunan silabus digital learning yang menggabungkan literasi digital dan praktik ketahanan pangan. Sebagai dasar hukum, diterbitkan surat keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang pada tanggal 22 Oktober 2025. Dan akhirnya, pada tanggal 23 Oktober 2025, berdirilah Laboratorium Mini Ketahanan Pangan, tempat praktik pertanian, peternakan, dan perikanan modern. Sementara itu, tahapan jangka menengah difokuskan pada pelatihan dan penguatan program. Dilaksanakan pelatihan formal dengan modul digital dan praktik langsung, diikuti petugas dan warga binaan secara aktif. Ada 2 pelatihan yang sudah dilakukan, yaitu sukses berwirausaha ayam petelur dan produk olahannya melalui Sipangan Digital Lapas Semarang, dan One Stop Training, budidaya ikan air tawar berkelanjutan dan pengolahan value added product. Pelatihan tersebut diikuti oleh 353 peserta pelatihan yang terdiri atas 233 petugas pemasyarakatan, 78 warga binaan dari 59 unit pelaksana teknis Provinsi Jawa Tengah dan 18 unit pelaksana teknis luar Jawa Tengah dan masyarakat umum yang berjumlah 42 orang. Salah satu temuan menarik dalam implementasi Sipangan Digital adalah dampak positif yang dirasakan tidak hanya bermanfaat untuk warga binaan dan petugas pemasyarakatan saja, tetapi juga untuk mahasiswa, akademisi, praktisi, masyarakat umum yang bergabung dengan pelatihan melalui Sipangan Digital. Pada momentum ini,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah juga secara resmi menetapkan program Sipangan Digital untuk diimplementasikan di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan se-Jawa Tengah. Dukung aplikasi strategi pembelajaran ketahanan pangan digital yang digagas Kalapas 1 Semarang, Bapak Fonika Afandi, dan saya memerintahkan seluruh UPT Pemasaran Jawa Tengah untuk mengikuti sistem pembelajaran guna mendukung program ketahanan pangan di pemasarakatan khususnya wilayah Jawa Tengah, karena memang menarik sekali. Sehingga kegiatan launching yang semula dirancang sebagai puncak capaian jangka pendek, pada kenyataannya juga menandai terwujudnya capaian tahap jangka menengah. Dalam sambutan Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Diponegoro juga menegaskan dukungan akademisi terhadap keberhasilan program serta replikasi program untuk diterapkan di Universitas Diponegoro. Sudah kita amati, nanti kita tiru modifikasi sedikit. Kelihatannya kalau yang memanfaatkan hanya di lapas kok eman-eman, Pak. Kita modifikasi sistem yang seperti ini. Tidak, nanti ini haknya lapas ini. Tapi mungkin ini menginspirasi teman-teman di fakultas di Universitas Diponegoro. Selain itu, program Sipangan Digital telah ditetapkan sebagai program wajib di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan se-Jawa Tengah. Melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, langkah ini memastikan penerapan sistematis dan berkelanjutan di seluruh satuan kerja. Dilakukan evaluasi menggunakan instrumen capaian kompetensi dan telah diterbitkan sertifikat pelatihan bagi peserta. Pada tahap jangka panjang, ditandai dengan program Sipangan Digital yang mendapatkan dukungan sebagai pilot project pembinaan kemandirian dan branding pemasyarakatan melalui surat keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 10 November 2025. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah mendukung penuh proyek perubahan yang berjudul Strategi Pembelajaran Ketahanan Pangan Digital atau Sipangan Digital yang digagas oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan 1 Semarang, Fonika Afandi. Semoga inovasi tersebut dapat memberikan kebermanfaatan dan kemajuan bagi pemasyarakatan. Omnik Gaspol. Saya Sotia sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang mendukung penuh proyek perubahan yang berjudul Strategi Pembelajaran Ketahanan Pangan Digital atau Sipangan Digital yang digagas oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, Bapak Fonika Afandi. Semoga inovasi tersebut dapat memberikan kebermanfaatan dan kemajuan bagi masyarakat. Saya Profesor Sugiarto sebagai Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro mendukung penuh proyek perubahan yang berjudul Strategi Pembelajaran Ketahanan Pangan Digital atau Sipangan Digital yang digagas oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, Bapak Fonika Afandi. Semoga inovasi tersebut dapat memberikan kebermanfaatan dan kemajuan bagi pemasyarakatan. Saya Agus Trianto sebagai Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro mendukung penuh proyek perubahan yang berjudul Strategi Pembelajaran Ketahanan Pangan Digital atau Sipangan Digital yang digagas oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, Bapak Fonika Afandi. Semoga inovasi ini dapat memberikan manfaat dan kemajuan bagi pemasyarakatan. Saya Maulidi Hilal, Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Hari ini saya berada di Lapas Kelas 1 Semarang bersama Pak Lapas Kelas 1 Semarang, Bapak Fonika Afandi. Tadi saya mendengar paparan singkat dari beliau terkait dengan aplikasi Sipangan Digital. Dari paparannya tadi ini sangat menarik sekali dan sesuatu hal yang baru tentunya untuk di dunia pemasyarakatan. Terima kasih Pak Kalapas. Ya, mudah-mudahan sukses dan
Sekali lagi ini kebetulan nanti ada teman-teman dari Direktorat Tekforma, nanti bisa komunikasi fitur mana yang bisa dimanfaatkan untuk aplikasi si pangan digital ini. Siap. Ya. Terima kasih Pak Kalabas. Terima kasih, Pak. Ya. Halo, saya Rika dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Saya ingin sangat mengagumi dengan sistem ataupun strategi baru si pangan digital. Karena dengan si pangan digital ini merupakan jawaban dari kebutuhan organisasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terkait dengan yang pertama, peningkatan skill warga binaan. Agar peningkatan skill warga binaan itu bisa merata kualitasnya, kuantitas dan kualitasnya. Si pangan digital sangat bermanfaat untuk pemasyarakatan, semakin bermanfaat untuk masyarakat. Saya Dr. Raja Faisal sebagai anggota DPR RI Komisi 13 mendukung penuh proyek perubahan yang berjudul Strategi Pembelajaran Ketahanan Pangan Digital atau Si Pangan Digital yang digagas oleh Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Kota Semarang, Bapak Fonika Afandi. Semoga inovasi tersebut dapat memberikan kebermanfaatan dan kemajuan bagi permasyarakatan. Di balik jeruji, tumbuh inovasi untuk mewujudkan bangsa yang mandiri. Terima kasih. Saya meyakini bahwa aplikasi inovasi yang disusun oleh Pak Fonika Afandi ini, yaitu Si Pangan Digital, ini bisa merekrut mereka yang berminat untuk bagaimana belajar ketahanan pangan. Tidak harus memiliki lahan yang luas, tetapi dengan inovasi ini, dengan digital ini, mereka bisa belajar. Sukses selalu untuk Bapak Fonika, dan tentunya juga sukses untuk Lapas Kelas 1 Semarang. Hari ini aku seneng banget karena hari ini aku telah melaksanakan kegiatan sukses berwirausaha ayam petelur dan produk olahannya melalui Si Pangan Digital Lapas Kelas 1 Semarang. Hari ini agendanya seru banget karena ada hal-hal baru yang aku dapat dari pelatihan Si Pangan Digital Lapas Kelas 1 Semarang ini. Hari ini saya bersama rekan-rekan petugas yang lain dan juga beberapa WBP mengikuti kegiatan pelatihan sukses berwirausaha ayam petelur dan produk olahannya melalui aplikasi Si Pangan Digital Lapas Kelas 1 Semarang bersama dengan instruktur dari dosen Universitas Diponegoro. Hari ini kita diajari bagaimana cara mengolah daging ayam itu menjadi sosis, nugget, dan juga dimsum. Kami dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro telah melaksanakan pelatihan mengenai budidaya ikan dan pengolahan value added product di Lapas Kedung Pane Kota Semarang. Dan Si Pangan Digital ini bisa diakses ternyata oleh seluruh lapas di seluruh Indonesia sehingga bisa bermanfaat untuk semua warga binaan. Semoga pelatihan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk warga binaan ketika nanti kembali ke masyarakat. Si Pangan Digital, tumbuh inovasi untuk mewujudkan masyarakat mandiri. Saya berharap proyek perubahan ini dapat menjadi best practice yang dapat diterapkan di satuan kerja pemasyarakatan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembinaan bagi warga binaan, khususnya pembinaan kemandirian di bidang ketahanan pangan dalam pemberdayaan warga binaan menuju integrasi sosial yang produktif. Reza, ya Pak. Apa tagline kita? Di balik jeruji, tumbuh inovasi untuk mewujudkan bangsa yang mandiri.